Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang setia. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, temanya kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan yang akan terus membenarkan hidup kita, yang akan terus membawa hidup kita itu kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita yang setiap hari kita jalani tanpa sadar, dunia mengarahkan kita, dunia menarik kita, dunia membawa kita untuk berjalan mengarah kepada jalan-jalan duniawi. Oleh sebab itu, mengapa kita membutuhkan ibadah kepada Tuhan, mengapa kita membutuhkan persekutuan, mengapa kita membutuhkan firman Tuhan, karena semuanya itu akan membawa kita kepada Tuhan. Dan itu hal yang sangat penting, kita membutuhkan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita mulai dengan firman Tuhan. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai 29. Jadi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, satu perikop, hampir satu perikop, dan kita akan membaca firman Tuhan cukup panjang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saudara boleh catat dulu, dan saya mengajak saudara untuk membacanya dengan iman bersama-sama dengan saya. Mari kita mulai 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, perhatikan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Sebab itu
ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat terakhir, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa perikop atau cerita ini tidak asing bagi saudara. Ya, cerita tentang 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ya, hamba yang dipercaya dengan 5 talenta dan 2 talenta, ya adalah hamba yang dikatakan, disebut oleh tuannya setia, hamba yang baik. Tetapi yang 1 talenta itu, ya itu hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Saudaraku sekalian, kita kembali. Seturut dengan tema tahun yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yaitu faithfulness atau kesetiaan, maka saudaraku sekalian di awal bulan ini, yaitu bulan Juni, ya saya kembali mengajak saudara untuk belajar dan melihat ya tentang hal kesetiaan. Dan kita tahu saudaraku sekalian bahwa kesetiaan itu juga merupakan salah satu dari buah-buah roh. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, kita belajar tentang penguasaan diri. Nah, itu juga merupakan salah satu buah-buah roh. Saudaraku sekalian, ya saya tidak berkhotbah tentang buah roh, ya walaupun minggu lalu dan minggu ini saya berbicara ya dengan tema yang berhubungan dengan buah-buah roh. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, ya ada perikop yang sangat menarik. Kenapa? Karena dari perikop tersebut kita bisa belajar hal yang sangat bernilai, hal yang sangat penting, hal yang sangat berharga tentang kesetiaan yang teruji atau kesetiaan yang sesungguhnya. Kita bicara kalau tentang kesetiaan, saudaraku sekalian, perhatikan, sebuah kesetiaan itu diakui, ya, diakui apabila itu kesetiaan telah teruji oleh tantangan, situasi, dan kondisi. Nah, saudaraku sekalian, mengapa saya menyebut bahwa ya kesetiaan yang teruji baru bisa disebut dengan kesetiaan yang sesungguhnya. Dan ya kalau kita ingin menguji kesetiaan, maka hal yang terbaik adalah sebuah kesetiaan itu harus diuji melalui situasi dan kondisi hidup seseorang. Ya, kenapa? Karena seringkali seseorang itu gagal ya di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, gagal imannya, gagal tuh ya di dalam banyak hal itu dikarenakan situasi kondisi. Satu orang bisa berkata, oh hari ini aku tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena gua punya situasi kondisi udah sangat ya tidak memungkinkan. Usaha saya hancur, keluarga saya berantakan dan lain sebagainya. Ada orang berkata hari ini kenapa aku sudah tidak baca Alkitab, tidak berdoa lagi. Karena situasi kondisi saya tidak memungkinkan. Ya, saya kecewa dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, situasi kondisi adalah sebuah kehidupan nyata yang kita hadapi, yang kita jalani setiap hari. Dan sesungguhnya sebuah proses kesetiaan yang terbaik adalah melalui situasi kondisi yang terjadi, yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara disebut setia, saudara punya kesetiaan itu teruji adalah walau bagaimanapun situasi kondisi saudara. Saudara sudah gagal berkali-kali, udah jatuh berkali-kali, usaha saudara gagal, mungkin ya saudara sakit tapi belum sembuh-sembuh, ya keluarga saudara bermasalah, anak saudara bermasalah, ya cita-cita saudara itu tidak tercapai, ya semua planning saudara itu tidak ada yang berhasil dan lain sebagainya, tapi saudara tetap setia ibadah, saudara tetap setia berdoa, saudara tetap setia baca Alkitab, saudara tetap setia melayani. Itu baru disebut kesetiaan yang teruji, itu baru disebut kesetiaan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang kesetiaan yang teruji,
Sebuah kesetiaan ya yang tidak tergoyahkan, itulah kesetiaan yang saya sebut sesungguhnya. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kesetiaan itu merupakan kunci di mana kerohanian kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Saya ulangi statementnya. Sebagai orang Kristen atau di dalam kehidupan orang Kristen, kesetiaan itu merupakan kunci di mana kerohanian saudara dan saya itu bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, saudaraku sekalian, kesetiaan juga merupakan dasar di mana kita bisa membangun hidup yang berkemenangan sebagai orang Kristen. Saudaraku sekalian, ketika kita setia, ya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita setia untuk melakukan ya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya katakan hidup kita pasti ya bisa menang atas semua pencobaan, semua godaan, semua serangan daripada setan yang ingin menggagalkan hidup kita di hadapan Tuhan. Coba saudara perhatikan. Satu orang yang setia, apa kata firman, dia lakukan. Apa kata firman, dia hidup seperti itu. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, tidak ada satupun serangan setan. Tidak satupun ya, godaan, pencobaan daripada setan yang berhasil mengalahkan dia. Kenapa? Karena ketika saudara setia untuk melakukan firman Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu menjadi apa? Menjadi perisai dalam kehidupan saudara. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi batu jira, baju jira bagi saudara. Sehingga tidak satupun serangan dan panas setan itu bisa melukai saudara. Oleh sebab itu mari saudaraku, hari ini belajar untuk setia melakukan firman Tuhan, dan itu akan menjadi dasar kemenangan saudara yang luar biasa. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku sekalian, saya ingin memperlihatkan kepada saudara gambaran kesetiaan hidup saudara seturut dengan perumpamaan 5, 2, dan 1 talenta. Kita mulai, saudaraku sekalian, contoh seperti ini, contoh. Ada jemaat yang setia, yang seperti hamba yang dipercaya 5 talenta. Ya, oke. Ini contohnya, dia punya 5 talenta. Ya, setia beribadah, setiap hari Minggu selalu dihadir. Setiap kali ada kebaktian pengajaran, kebaktian pembinaan, kebaktian khusus, dia selalu hadir. Oke, 3, selalu setia bayar persepuluhan. 4, selalu ya terlibat di dalam berbagai kebutuhan gereja. Yang kelima, selalu membawa jiwa baru. Oke, ini contoh jemaat ya yang setia, yang punya 5 talenta, contoh. Tapi ada jemaat yang setia, seperti hamba yang dipercaya dengan 2 talenta. Kebaktian minggu selalu hadir. Yang kedua, dia selalu bayar perpuluhan. Atau contoh, ya, yang 2 talenta, setiap hari Minggu dia selalu hadir ibadah. Lalu yang kedua, selalu setia hadir di dalam berbagai ibadah pengajaran. Tapi selain itu, saudara-saudara sekalian, ada jemaat yang luar biasa juga. Ya, saya sebut jemaat 5+1 dan 2+1. Ya, oke. Ya, jemaat yang 5+1, kita sudah tahu ya 1 itu ya Alkitab mengatakan itu hamba yang malas. Jemaat yang 5+1, kebaktian minggu hadir. Ya, kemudian kebaktian pengajaran pembinaan selalu hadir. Selalu bayar persepuluhan. Gereja punya kebutuhan, dia selalu terlibat. Lalu dia selalu bawa jiwa. Ya, tapi dia jarang baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, jarang berdoa. Boleh bilang ada yang hampir nggak pernah berdoa di rumah, berdoanya di gereja aja. Itu 5+1. Yang 2+1 saudara. Kebaktian minggu selalu hadir, tapi nggak pernah bayar perpuluhan.
Atau kebaktian minggu selalu hadir, tapi nggak pernah mau ikut kebaktian pengajaran, kebaktian pembinaan atau kebaktian khusus. Nah, saudaraku sekalian, itu contoh ya jemaat ya yang setia dengan 5 talenta, 2 talenta atau 5 plus 1, 2 plus 1. Kesetiaan saudaraku sekalian menurut Tuhan dan Alkitab itu berbeda. Ya. Menurut Tuhan, menurut Alkitab bahwa setia itu adalah sesuatu hal yang terjadi terus menerus. Ya. Artinya kalau kita mau menjadi pribadi yang setia, maka kita harus terus-menerus setia di dalam berbagai hal. Baik yang terlihat atau kelihatan sama orang, maupun yang tidak terlihat sama orang. Saudaraku sekalian, kita juga tidak bisa memilih. Oke, saya mau setia dalam hal ini, tapi dalam hal itu saya tidak perlu setia. Atau kita juga tidak bisa menetapkan kapan aku mau setia, kapan aku tidak perlu setia. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai faithfulness, ketika kita berbicara mengenai kesetiaan, maka kita mesti setia di dalam berbagai hal terus menerus. Kita tidak bisa memilah-milah, memilih-milih. Aku mau setia yang seperti ini, aku nggak mau setia yang seperti ini. Aku mau setia ya kalau pelayanan di atas panggung, ya wah aku pasti bisa setia. Kenapa? Semua orang melihat saya, semua orang ya melihat dan saya terlihat, saya pasti bisa setia. Setiap kali dapat tugas, gua selalu ada. Tapi kalau pelayanan di sekolah minggu, ya, kan yang lihat anak-anak, nggak banyak yang ngelihat, 1-2 aja ngelihat. Ya, kadang-kadang gue absen juga nggak apa-apa. Saudaraku sekalian, itu bukan kesetiaan. Karena kesetiaan itu nggak ada grade-nya, nggak ada pilihannya, nggak ada areanya. Artinya kalau saudara mau setia, maka saudara mesti setia di berbagai hal, di berbagai bidang, di berbagai area kehidupan saudara. Saudara gak bisa berkata gue mau setia ibadah tapi gak setia baca Alkitab. Oh gue setia ya ibadah tapi gak setia doa. Gak bisa. Karena sebuah kesetiaan itu selalu dinilai secara utuh. Gak ada cabang-cabangnya saudaraku kalau kesetiaan. Kesetiaan itu selalu satu. Kita gak bisa, wah yang punya istri, gue udah setia banget sama istri gue. Gue setia, tapi gue juga setia sama pacar gue. Gak bisa. Kalau udah beristri, jangan main gila. Kalau udah beristri, jangan punya pacar. Itu namanya kesetiaan. Amin saudaraku. Itu perlu kita mengerti. Saudaraku sekalian, kalau kita mau menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan, pribadi yang menurut Tuhan itu setia, maka kita harus setia terus menerus dalam segala hal. Baik hal besar maupun hal kecil, ya seperti saya katakan terlihat ataupun tidak terlihat. Ada yang tahu maupun yang tidak tahu, saudaraku sekalian, itu tidak mempengaruhi saudara. Itu tidak membuat saudara ya setia atau tidak. Jadi saudaraku sekalian kalau setia, orang tahu tidak tahu, saudara tetap setia. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, saudara tetap setia. Kenapa? Karena kesetiaan kita adalah sebuah korban yang kita persembahkan untuk Tuhan. Kesetiaan kita adalah untuk Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Nah, saudaraku sekalian, kesetiaan yang sesungguhnya, saya sebut kesetiaan yang teruji, ya. Kesetiaan yang telah melewati sebuah proses, kesetiaan yang diakui. Itu adalah kesetiaan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mengajak saudara ya di dalam tema kali ini kesetiaan yang teruji, ya saya mengajak saudara untuk
belajar untuk melihat ada 3 prinsip yang perlu ya kita mengerti dan kita pelajari ya mengenai kesetiaan yang teruji. Kita mulai yang pertama saudaraku, dan minggu ini saya akan bahas yang pertama saja, yaitu kesetiaan harus dibuktikan dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin. Kita kembali kepada ayat 21. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Garis bawahi, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudaraku sekalian, kesetiaan itu merupakan hal yang unik. Kenapa saya berkata unik? Sebab ada berbagai perspektif atau pandangan orang mengenai apa yang disebut dengan kesetiaan. Saya berikan contoh saudara. Si A berkata bahwa dia orang yang setia. A berkata, oh saya setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap minggu aku ibadah. Setiap minggu pokoknya ya saya ibadah. Gak pernah minggu saya absen. Jadi menurut si A dia setia. Lalu si B menurut dia setia. Si B berkata, saya orang yang setia kok. Kenapa? Karena saya gak pernah, begitu saya percaya pada Tuhan, saya ibadah, saya gak pernah ibadah di gereja lain. Si C berkata seperti ini, oh saya orang yang setia. Walau saya tidak datang ke gereja hari Minggu, tapi saya selalu berdoa. Dan saya selalu baca Alkitab di rumah setiap hari, saya orang yang setia. Lalu si D berkata seperti ini, oh saya ya mungkin minggu bolong-bolong, ya baca Alkitab bolong-bolong. Tapi saya setia kepada Tuhan. Kenapa? Saya selalu bayar perpuluhan. Lalu si E, oh kalau saya setia kepada Tuhan. Sejak saya percaya pada Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dibaptis. Saya gak pernah lagi berjudi. Saya gak pernah lagi minum mabok-mabokan. Ya, saya nggak pernah lagi ya selingkuh, saya nggak pernah lagi menipu, saya nggak pernah lagi ngerokok dan lain sebagainya. Gue setia. Saudaraku sekalian, itu perspektif dan saya sebut unik. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan, ada banyak orang merasa dirinya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah melakukan hal yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Contoh perspektif yang saya perlihatkan. Tetapi saudaraku sekalian, dengarkan baik-baik. Kesetiaan itu harus teruji oleh waktu dan terbukti secara nyata. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya saudara sendiri tidak bisa mengatakan gua orang yang setia. Nggak bisa. Saudaraku sekalian, kesetiaan itu sebenarnya itu diputuskan, dikatakan oleh orang lain. Orang yang ada di sekitar saudara, khususnya para pemimpin saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah orang setia. Saudaraku sekalian, tidak pernah ada pencuri yang menyebut dirinya itu pencuri. Dia disebut pencuri, itu biasa oleh orang lain. Kenapa? Karena mengambil barang orang lain tanpa izin. Mengambil barang orang dengan paksa. Dan orang menyebutnya pencuri. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang disebut setia adalah saudara setia sebagai jemaat atau sebagai pelayan atau sebagai anggota kesan, karyawan dan lain-lain, itu harus dikatakan oleh siapa?
Oleh gembala saudara, oleh pendeta saudara, atau ketua sel saudara, atau saudara punya bos, atau saudara punya manajer. Harus mereka yang mengatakan atau mengakui bahwa benar saudara itu adalah orang yang setia. Saudaraku sekalian, saya berikan contoh sederhana. Saya berikan contoh, kita bilang Kenes. Wah, Kenes, dia jemaat yang setia. Hari Minggu gak pernah absen. Tadi pagi kita ada doa pelayan, semua pelayan jam 7.15. Semua pelayan hadir, kita doa, kita urapi kursi. Kenes jam 7.15 belum kelihatan. Enggak, sorry, salah ngomong. Sebelum jam 7.15 Kenes sudah hadir, sudah ada. Ya. Dan kelompok sel nggak pernah absen. 3IG Community Sabtu malam nggak pernah absen. Jadi Kenes adalah orang yang setia. Itu kata siapa? Kata gembalanya. Kata siapa? Kata ketua selnya. Nah, kalau sudah begitu, maka Kenes adalah orang yang setia. Kenapa? Karena bukan dia yang berkata, lu tau gak, gue tuh setia. Fred, lu tau gak, lu lihat gak ada yang seperti gue kan, gue tuh orang setia. Kalau dia ngomong sendiri, ya sulit dipercaya. Karena dia ngaku sendiri, semua orang boleh ngaku. Ya kalau dia ngaku gue orang setia, nanti gue bilang, lu ngaku aja dia di direktur apa gitu loh. Saudaraku sekalian, atau contoh manajernya, ya tempat Kenes bekerja. Dia berkata Kenes ini gue akui, dia karyawan gue yang setia. Ya, dia seorang marketing yang sangat luar biasa, selnya tinggi, setiap bulan tinggi. Ya, dan pernah dia digoncang sama orang, digoyang sama orang, mau ditarik sama orang. Dia gak mau. Dia berkata, aku komitmen sama perusahaan ini. Oleh satu manajer yang berkata, nih gue punya karyawan setia, Kenes namanya. Nah itu menandakan Kenes itu benar-benar setia. Kenapa? Manajernya yang approve. Manajernya yang mengakui bahwa benar dia itu orang yang setia. Kenapa saudaraku sekalian seseorang itu disebut setia apabila orang lain yang mengatakan, menyebut, mengakuinya. Sebab perilaku dan tindakan kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang harus terlihat jelas, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar dia. Dan itu terus menerus berlangsung di dalam kehidupannya. Kesetiaan itu umurnya bukan 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun. Tapi sebuah kesetiaan yang teruji itu selalu melewati proses waktu. Teruji oleh waktu. Mengapa manajernya berkata Kenes adalah orang yang setia? Ini contoh Kenes. Dia telah bekerja 10 tahun di perusahaan tersebut. Gak pindah-pindah. Manajer berkata, dia luar biasa. Atau mungkin gembalanya, teman-teman sepelayan yang berkata, Kenes setia. Ada yang kenal Kenes? Yang minggu lalu ingat waktu naik suruh dikasih pertanyaan itu. Nah itu Kenes, yang ganteng-ganteng gitu loh. Saudaraku sekalian, gembalanya mungkin pendetanya berkata, Kenes setia. Sejak pindah dari rantau perapat ke Medan, sejak jadi anak Medan, ya dia gak pernah pindah-pindah. Saudaraku sekalian, sudah berapa tahun? Udah lama dia. Ketika pemimpin, ketika orang-orang di atasnya mengatakan, mengakui, berarti kesetiaannya itu teruji. Saudaraku sekalian, di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat ada orang yang
disebut setia bukan karena apa kata mereka, atau bukan karena mereka sendiri yang mengatakan, tapi pemimpin atau mentor mereka yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang setia. Saya berikan contoh, Timotius. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 17 bagian A, dikatakan seperti ini, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Yang kedua, Sunsogus. Filipi 3 ayat 4 bagian A. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogus, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Dan satu lagi, Onesimus. Kolose 4 ayat 9 bagian A. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang di antaramu. Saudaraku sekalian, 3 orang ini disebut setia bukan karena mereka sendiri mengaku dan berkata dan merasa, gue tuh setia loh, gue orang yang setia, saya orang yang setia. Enggak. Mereka disebut setia karena apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka, bapak rohani mereka, mentor mereka, yaitu Paulus. Paulus mengatakan Timotius orang yang setia. Paulus mengatakan Sunsogus orang yang setia. Paulus mengatakan Onesimus orang yang setia. Kenapa? Karena selama Paulus melayani bersama-sama dengan mereka, setiap kali ketika Paulus ada bersama dengan mereka, bertahun-tahun Paulus melihat pertumbuhan dan pelayanan mereka, Paulus tahu mereka adalah orang-orang yang setia. Dan kesetiaannya itu teruji oleh waktu, oleh situasi, oleh tekanan, oleh beban, oleh kondisi. Karena itu saudaraku sekalian, Paulus berani menyebut mereka itu setia. Paulus berani berkata ini orang-orang yang setia. Dan mereka benar setia karena apa? Karena bapak rohani mereka, mentor mereka, pemimpin mereka yang mengatakan demikian. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang kesetiaan yang teruji, maka kesetiaan tersebut harus keluar dari mulut pemimpin mereka. Bisa gembala, bisa pendeta, bisa ketua sel, bisa manajer, bisa bosmu. Ketika itu keluar dari mulut mereka, oh sungguh benar ini orang yang setia. Maka benar-benar dia adalah orang yang setia. Amin saudaraku. Sebuah kesetiaan disebut teruji apabila itu diakui oleh orang-orang di sekitar mereka. Amin saudaraku. Jadi kita belajar, saudara coba belajar. Apakah selama ini saudara mendengar ada orang berkata, Anda adalah orang yang setia. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku sekalian, mari kita coba renungkan kehidupan kita. Kita tahu bahwa kesetiaan adalah satu hal yang sangat penting. Sebuah kesetiaan diakui bahwa itu adalah sebuah kesetiaan apabila telah teruji. Diuji melalui sebuah proses. Diuji oleh situasi dan kondisi. Diuji pada saat ada beban, ada tekanan. Diuji saat ada tantangan. Dan ketika semua itu bisa datang. Semua tantangan, semua masalah, situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi saudara tetap bisa setia, bisa bertahan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tetap setia untuk beribadah, setia untuk baca Alkitab, berdoa, setia untuk bersekutu, setia untuk melayani. Walau usaha pekerjaan saudara itu mengalami masalah, keuangan saudara itu tertekan, masa depan saudara itu tidak jelas, kehidupan pernikahan saudara tergoncang, anak-anak saudara, sungguh saudara sudah putus asa dengan mereka dan lain sebagainya. Tetapi saudara bisa tetap setia ibadah, mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara adalah orang yang setia di mata Tuhan.
Dan saudara, jangan takut untuk bayar harga menjadi setia. Sebab setiap kesetiaan selalu ada berkat yang besar. Tuannya berkata kepada hambanya yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan kamu perkara besar. Berkatnya di mana? Dia berkata, masuklah dan nikmati, turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu berkat. Oleh sebab itu setiap kesetiaan selalu akan dibalas dengan berkat yang berlimpah oleh Tuhan. Dibalas dengan kemuliaan, dibalas dengan kekuatan, dibalas dengan anugerah lepas anugerah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk setia. Dan saudara akan melihat betapa indah, dahsyat, kemuliaan dan berkat dari sebuah kesetiaan. Haleluya. Renungkan saudaraku. Mari datang kepada Tuhan. Kalau saudara rindu untuk bisa menjadi seorang pemenang, bisa menjadi seorang yang setia, yang kesetiaannya benar-benar diakui oleh pemimpin, saudara, mari saat ini engkau datang kepada Tuhan, kau minta Tuhan meneguhkanmu, memberi kau kekuatan, memberikan engkau kekuatan untuk bisa setia, terus setia, selalu setia. Mari saya berikan waktu kepada saudara untuk berdoa. Berdoa saudaraku. Oh, buka suaramu berdoa. Minta Tuhan berikan kau kekuatan demi kekuatan. Urabashando rabalarabashando. Uribishikianda rabarabalabalarabaluribri. Uribishikiara rabalarabalarabalarabalarabalashando. Uribishikirianda lamalamalabashando. Urababababababarabalarabalarabalashando. Haleluya Yesus. Bapa hamba berdoa. Hamba menyerahkan Tuhan setiap umatmu, setiap jemaatmu. Oh Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Setiap mereka rindu untuk bisa setia, menjadi orang yang setia, yang kesetiaannya itu teruji. Mari Tuhan berikan mereka kekuatan supaya mereka mampu bisa setia walau situasi kondisi mereka itu tidak baik. Walaupun ada begitu banyak tantangan, beban berat dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu yang nyata ada pada mereka. Sehingga mereka bisa tetap setia mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mengurapi mereka dengan kekuatan baru. Mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya. Amin.